Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas UTS, aplikasi ilmu melatih. 1. Jelaskan komponen prestasi olahraga. Ada 4 komponen prestasi olahraga, yaitu 1. Kondisi fisik, teknik, taktik, dan mental. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. 1. Kondisi fisik. Kondisi fisik merupakan unsur atau kemampuan dasar yang harus dimiliki atlet untuk meraih suatu prestasi olahraga. Kondisi fisik mengantarkan kemampuan fungsi tubuh seorang atlet, menentukan seorang atlet untuk berprestasi atau berprestasi olahraga. Contohnya, seorang yang mengambil cabang olahraga bola voli, tapi dia memiliki tinggi 165 cm. Tentunya distribusi kaki tersebut tidak mendukung untuk mencapai prestasi yang tinggi. Nomor 2. Teknik. Seorang atlet harus bisa menguasai teknik dari cabang olahraga tersebut dan sesuai dengan kondisi fisiknya. Untuk dapat menguasai teknik memerlukan latihan yang berulang-ulang agar kita tidak mencapai prestasi yang diinginkan. Contoh, seorang pemain bola harus mempunyai akurasi tembakan yang baik dan bagus. Oleh karena itu, pelatih mengajari teknik menendang yang baik dan melakukan latihan yang berulang-ulang. 3. Taktik. Kondisi fisik dan teknik merupakan unsur yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan dan merealisasikan taktik. Pelaksanaan taktik atau strategi sebagai berikut: taktik individual, taktik kelompok, taktik tim. Contohnya, tim sepak bola. Pada pemain sepak bola harus mempunyai kondisi fisik yang prima, mempunyai taktik yang bertahan bagus seperti jebakan, offset, mengadakan gangguan di daerah. 4. Mental. Bagi seorang pelatih dan atlet harus mempunyai mental yang kuat, karena dari mental yang kuat seorang bisa mengambil keputusan dan tidak terburu-buru. Contohnya, bagi atlet sepak bola, pada tendangan penalti dia harus memiliki mental yang kuat, apalagi dia menembak terakhir, dan mempunyai mental pada saat akan mengambil keputusan. 2. Jelaskan pengertian prestasi puncak dan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak. Pengertian prestasi puncak. Prestasi puncak merupakan suatu hasil yang diraih atlet pada kondisi yang sangat baik. Untuk mencapai kondisi tersebut, atlet banyak mengalami proses. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi puncak, yaitu faktor yang mempengaruhi prestasi puncak dalam suatu cabang olahraga secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu faktor eksogen dan faktor endogen. Faktor endogen adalah atribut atau ciri-ciri yang melekat pada aspek fisik dan psikis seseorang. Sementara faktor eksogen diartikan sebagai semua faktor di luar individu, baik yang terdapat di lingkungan tempat berlatih maupun di lingkungan yang lebih umum pengertiannya, seperti lingkungan fisikal, geografis, ekonomi, sosial, dan budaya. Bahkan kegiatan yang melekat di suatu lingkungan masyarakat tertentu yang terkait dengan prestasi olahraga. Nomor 3. Jelaskan pengertian daya tahan, bentuk-bentuk latihan daya tahan, dan metode-metode latihan daya tahan. Pengertian daya tahan. Yang dimaksud dengan daya tahan sendiri adalah
kesanggupan dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau berlebihan. Bentuk-bentuk latihannya itu latihan otot. Latihan otot contohnya aktivitas fisik untuk meningkatkan daya tahan otot adalah push up, sit up, plank, dan squat. Gerakan-gerakan ini bisa dilakukan di rumah secara teratur. 2. Jogging atau lari. Jogging atau lari dapat diinformasikan inspirasi dan insting dan email kamu. Jenis olahraga ringan seperti jogging atau lari selama 15-30 menit bisa membantu meningkatkan daya tahan. Sementara itu, lari jarak jauh dengan tempo lambat bermanfaat untuk kebutuhan kardiovaskuler dan membantu meningkatkan daya tahan. Sebagai contoh adalah lari dengan jarak 2,4 km. Tujuan dari lari jarak 2,40 km adalah meningkatkan daya tahan. Bersepeda. Saat ini, bersepeda tengah menjadi tren. Adapun bersepeda sangat baik bagi kesehatan tubuh, kebugaran tubuh. Bersepeda memiliki manfaat untuk melatih otot kaki. Selain itu, bersepeda juga bisa melatih stamina dan kekuatan jantung. Terakhir, nomor 4, aerobik. Senam aerobik dengan intensitas tinggi berguna untuk melatih otot, jantung, dan stamina. Sebab saat melakukan gerakan senam aerobik, hampir semua otot tubuh ikut bergerak. Strength atau kekuatan, yaitu suatu kemampuan. 4. Pengertian kekuatan, bentuk-bentuk latihan kekuatan, dan metode-metode latihan kekuatan. Pengertian kekuatan, strength atau kekuatan, yaitu sesuatu kemampuan kondisi fisik manusia yang diperlukan dalam meningkatkan prestasi, belajar gerak. Dengan demikian, kekuatan adalah kemampuan yang sangat erat hubungannya dengan adanya proses kontraksi otot. Bentuk-bentuk latihannya yaitu push up, sit up, plank, squat, sit up, pull up, lari squares, leg run. Itu metode-metode latihannya. Push up menumpukan beban tubuh pada lengan. Dalam push up membantu mengencangkan otot lengan, mengecilkan perut dan membakar kalori. Letak tangan dengan posisi terbuka selebar bahu. Kaki yang bertumpu pada ujung samping bagian bokong, pada ujung jari, hingga tubuh lurus sempurna. Jangan sampai bagian bokong menonjol ke atas. Turunkan bahu sampai siku membentuk sudut 90 derajat. Kemudian kembali ke posisi awal dengan mendorong bahu sehingga lengan lurus kembali. Sit up akan memperbaiki postur tubuh dan memperindah bentuk perut. Posisi dirimu terlentang, tekuk, lutut, dan renggangkan kaki selebar pinggul. Tempatkan tangan di belakang kepala dan menempelkan leher ke leher. Tekuk pinggul dan pinggang sehingga tubuh terangkat sampai beberapa senti dari paha. Lalu kembali ke posisi semula. Nomor 5. Jelaskan pengertian kecepatan, jenis-jenis kecepatan, dan metode latihannya. Pengertiannya dulu. Pengertian kecepatan menjadi faktor penentu di dalam cabang banyak olahraga. Kecepatan adalah kemampuan untuk melakukan gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya atau kemampuan menempuh jarak dalam waktu sesingkat-singkatnya. Macam-macam kecepatan ada 3, yaitu yang pertama kecepatan berlari atau sprint speed. 2. Kecepatan reaksi atau reaction speed.
3. Kecepatan bergerak atau reaction of moment. Lempar tangkap, performa gerak tubuh dalam olahraga dan aktivitas fisik lainnya dilakukan sehari ditunjang oleh refleks yang baik. Sayangnya, tidak semua orang lahir dengan refleks yang baik. Untungnya refleks tersebut bisa ditingkatkan dengan melakukan bentuk-bentuk latihan kecepatan seperti lempar tangkap. Cara sederhananya yaitu dengan menggunakan bola tenis. Lakukan gerakan ini dengan cara berdiri menghadap tembok dengan jarak 2-3 meter. Squat jump. Bentuk latihan kecepatan ini akan membuat tubuh kamu semakin lincah dan gesit serta membantu memperbaiki postur tubuh. Cara melakukannya yaitu berdiri dengan kedua kaki dibuka selebar, lalu posisikan tangan di depan dada. Setelah itu, tekuk lutut hingga paha sejajar dengan lantai dan angkat tubuh sambil meloncat lalu mendarat secara perlahan di posisi jongkok. Lalu lakukan gerakan ini berulang-ulang sampai kemampuanmu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya buat dalam UTS ini. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.